seorang pemuda penyandang disabilitas tersangka kasus tindak pidana pelecehan seksual bertambah menjadi 19 orang. Oke teman-teman, kali ini aku gak akan bahas yang berbau pembunuhan. Tapi ini masalah benar-benar ramai akhir-akhir ini. Sebenarnya aku agak takut bahas kasus pelecehan ini karena takut salah ngomong. Tapi kasus yang satu ini memang sedikit agak gimana gitu ya. Karena pelaku utamanya dia ini disabilitas atau tunadaksa yang tidak mempunyai kedua tangan. Mungkin ini sudah seliweran di sosmed teman-teman semua. Tapi di sini aku akan rangkum sebenarnya Agus ini melakukan hal apa dan kenapa banyak yang melaporkan atas tuduhan pelecehan seksual. Lalu pelecehan seksual seperti apa yang dilakukan oleh Agus yang tidak mempunyai kedua tangan? Gak usah lama-lama, langsung aja ke rangkumannya. Silakan rebahan, ambil camilan, dan jangan lupa matikan lampu. Di akhir tahun 2024 ini kita diramaikan sama trio Gus. Kenapa aku sebut trio Gus? Karena yang pertama ada Agus yang disiram air keras oleh karyawannya sendiri karena sakit hati. Motif penyiraman itu dikonfirmasi Agus sendiri sewaktu dia di podcast channel Bang Densu. Lalu yang kedua ada Gus Miftah yang mengeluarkan kata-kata kurang pantas ke pedagang ST yang saat itu lagi jualan di acara pengajiannya. Gus Miftah ini orangnya baik. Dia juga sering memborong dagangan pedagang yang lagi berjualan di tempat pengajiannya. Tapi seharusnya kata-kata itu gak pantas banget diucapkan oleh seorang yang mengaku sebagai Gus. Lalu ada Iwayan Agus Suartama atau Iwas yang biasa dipanggil Agus, asal kota Mataram, NTB, yang disabilitas. Maaf ya, yang tidak mempunyai kedua tangan, tapi melakukan pelecehan seksual. Dari kata-kata ini, pasti mikir tidak punya tangan, tapi melakukan pelecehan seksual. Korban Agus ini diperkirakan ada 17 orang, dan 3 masih anak-anak. Mungkin teman-teman yang nonton video ini awalnya pro sama Agus, karena melihat kondisi fisik Agus yang tidak memungkinkan dia melakukan hal seperti itu. Itu wajar. Bahkan ada saksi kalau Agus ini membawa pasangannya ke homestay beberapa kali. Ini pasangan yang berbeda-beda. Aku sendiri awalnya agak kurang percaya, karena pada saat pertama diwawancara, dia bilangnya difitnah. Semua berita yang tersebar itu adalah fitnah. Awalnya Agus ini juga mengaku tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari, tapi ternyata dia terbiasa melakukan aktivitas dengan kedua kakinya. Entar saya telepon yang ya. Entar ya. Nah, awal mula kasus ini ramai selain dari sosial media yang viral tadi karena ada seorang mahasiswi berinisial MA melaporkan Agus ke Polda NTB. Setelah dilaporkan MA, para korban Agus mulai bermunculan dan berani speak up. Lalu pertanyaannya, kenapa dulu waktu awal kejadian tidak langsung melapor? Nah, alasannya para korban ini takut tidak dipercaya sama polisi. Mungkin itu hal yang wajar, karena kondisi Agus fisiknya tidak mempunyai kedua tangan. Lalu kalau misalnya kita mau buat laporan tentang pelecehan seksual, tapi pelaku utamanya ini tidak mempunyai kedua tangan, ya pasti polisi ini bisa percaya, bisa enggak. Tapi untungnya polisi percaya, akhirnya mengusut kasus ini. Nah, ternyata Agus ini memang sudah nakal. Banyak video tersebar tentang kenakalan Agus. Lalu juga ada video yang menunjukkan Agus sedang naik sepeda motor di jalan raya yang cukup ramai. Kalau kita lihat dari video, ini Agus benar-benar mandiri. Semuanya dilakukan sendiri, kecuali buka baju. Kalau ke kamar mandi, dia masih dibantu sama orang tuanya. Agus ini melakukan pelecehan seksual lewat kata-kata atau bisa dibilang pelecehan seksual secara verbal. Jadi dia ini pinter banget mengolah kata. Jadi psikologis setiap korbannya yang diajak bicara itu dimainkan. Bahkan dia sampai telepon sama salah satu ibu korban untuk meyakinkan bahwasanya dia itu orang baik yang benar-benar bisa dipercaya. Halo. Ya, kenapa? Kak Agus mau ke sana ini. Mau ngomong sesuatu sama ibu sama kamunya. Kak Agus kan udah saya bilang
kayak browser terus di WA. Enggak, kenapa ada apa? Gitu. Enggak, coba clue-nya aja, masalahnya apa dulu ini, kalau kok bisa ngomong sama saya gitu. Nggak ada masalah kok. Nanti kita ketemu di sana aja, Bu, gitu. Kalau memang nggak ada masalah, otomatis ya nggak ada yang perlu dibicarakan. Kalau memang ada yang masalah, berarti dibicarakan gitu. Intinya kayak gitu aja. Ya, bisa yang ke sana, Niki. Izin. Nah, makanya masalahnya apa dulu. Kalau saya nggak tahu masalahnya, nggak akan saya izinkan. Ini nggak masalah, Bu. Ya, kalau memang nggak ada masalah, berarti kan nggak perlu diomongkan. Ya? Kalau memang nggak ada masalah, kan nggak perlu diomongkan. Ada sesuatu yang ingin kasih tahu, Niki, Bu. Nah, kasih tahu aja dari telepon kan nggak masalah, kan? Berat rasanya, Bu. Mohon maaf, Tiang soalnya nggak terbiasa dari telepon gitu. Kalau memang nggak terbiasa, nggak usah. Ya? Kalau memang nggak terbiasa, ya udah nggak usah. Nggak, Niki, masalah pribadi, Niki, Bu. Pribadi gimana? Coba kasih tahu dulu. Nah, ya. Dia apa? Ini orang ini. Enggak, kalau kamu udah tahu kenapa dia sampai ngotot mau nyari ngomong sama mama? Nggak tahu adik juga dia kenapa mungkin. Enggak, kalau memang nggak ada apa-apa, nggak mungkin dia mau ngomong sama mama. Nggak bisa, saya benar. Jelas sama dia. Nggak apa-apa ngomong dah sama biar dia. Lebih baik, ketemu langsung. Karena saya yang Ngapa dia ngotot sekali mau ajak ketemu? Nah, modus Agus ini awal-awalnya mencari wanita polos yang sekiranya lagi santai di area sekitar Taman Udayana. Setelah tahu targetnya, dia langsung nyamperin dan langsung menjual rasa iba yang merendahkan dirinya. Dia bilang dia nggak punya tangan, gak dianggap sama orang, dan gak pantas hidup. Lebih baik bunuh diri aja, karena dia merasa gak guna. Intinya, dia menjual rasa iba untuk mendapatkan rasa simpati dan perhatian lebih. Kalau misal cewek denger orang putus asa kayak gini, ditambah kondisi fisik Agus, ya mohon maaf, yang mendukung pasti langsung kasihan. Karena wanita itu apa-apa pakai perasaan. Beda kalau sama cowok yang apa-apa pakai logika, dipikir dulu. Lalu setelah mendapat rasa simpati, korban Agus ini diajak ngobrol senyaman mungkin, sehalus mungkin, sampai menggali informasi tentang kepribadian sedalam-dalamnya. Menanyakan tentang orang tua, tinggal di mana, sama siapa, sudah punya pacar atau belum, kalau pacaran ngapain aja, masih perawan atau enggak. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini kalau misal ditanyakan ke cewek yang pikirannya lagi kosong, pasti dijawab. Karena apa? Yes, betul banget. Cewek itu pakai perasaan. Kalau psikologinya udah dimainkan sama kata-kata, dia pasti langsung percaya. Tapi ini menurutku ya, pertanyaan-pertanyaan yang terlalu intens gini kurang cocok buat orang yang baru pertama ketemu. Kalau menurut teman-teman gimana? Coba deh tulis di kolom komentar. Nah, setelah di titik obrolan panjang yang menurut Agus ini udah cocok untuk memulai aksinya, akhirnya dia mulailah modusnya. Ada yang disuruh nganter pipis dengan alasan dia tidak punya tangan. Lalu juga ada yang diajak mandi suci karena mau melakukan penghapusan dosa. Karena Agus juga mengaku mempunyai indera keenam yang bisa melihat aura-aura buruk. Jadi kalau misal auranya mau bersih, ya harus mandi suci bareng. Agus ini memikirkan segala cara untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, mungkin teman-teman di sini juga mikir, kalau wanita baik-baik, kenapa mau diajak ke homestay? Dan korban berstatus masih mahasiswi dan pasti berpendidikan. Kenapa nggak kabur dari awal? Kenapa nggak ngelawan? Nah, permasalahannya, Agus ini menyerang psikologisnya. Dia mengancam, mengintimidasi, memaksa biar menuruti apa yang dimau sama Agus. Terus, setiap korban yang menolak ajakan Agus, pasti Agus langsung mengancam akan membongkar rahasia-rahasia yang sudah diceritakan tadi. Jadi seakan-akan secara gak langsung, korban ini merasa sudah terikat sama Agus. Lalu Agus mencoba meyakinkan lagi, kalau misal dia tuh orang baik-baik, yang tidak akan berbuat apapun. Kamu gak usah takut sama aku gak bakalan ngapa-ngapain kamu. Aku nggak punya tangan. Kalau misal kamu menolak, berarti kamu sama kayak orang lain yang nggak pernah nganggap aku ada. Lebih baik aku mati bunuh diri. Gak ada gunanya juga hidup. Gak ada
yang peduli sama aku. Cewek polos dan pikirannya kosong kalau kena kata-kata kayak gini sudah nggak bisa ngapa-ngapain selain ketawa dan nurut-nurut aja. Ditambah Agus ini memang tidak terlihat mencurigakan. Ya siapa mau curiga sama orang yang nggak punya tangan. Tapi dari masalah Agus ini kita dapat pelajaran harus lebih hati-hati ke orang yang baru kita kenal. Karena orang niat jahat itu datang karena pas ada kesempatan. Kali ini kita akan masuk ke pembahasan kenapa Agus bisa ditangkap. Agus ditangkap karena ada laporan kejahatan pelecehan seksual oleh mahasiswi berinisial MA. Yang pada awalnya polisi tidak langsung percaya karena Agus tidak memiliki tangan. Polisi mikir gimana dia melakukan pelecehan seksual, sedangkan tidak mempunyai tangan. Tapi karena semakin banyak laporan yang masuk, akhirnya polisi melakukan pemeriksaan dan hasilnya ada tanda-tanda kekerasan benda tumpul di kelamin korban. Agus terancam terjerat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana seksual. Polisi melakukan reka adegan perbuatan Agus mulai dari awal kenalan sampai tiba di homestay. Agus ini nggak selemah itu. Dia tanpa kedua tangan bisa melakukan aktivitas sehari-hari, main gamelan, makan, nyetir motor. Dia ini bisa dibilang manipulatif. Dia pinter banget ngomong. Bahkan setelah kelakuannya mulai kebongkar, dia masih merasa difitnah dan sudah dirugikan atas pencemaran nama baik. Ternyata suka sama suka itu terjadi karena ada faktornya. Ada info terbaru kalau Ibu Agus terlibat dalam kasus ini. Jadi Ibu Agus berperan sebagai mengiming-imingi janji memberi emas 1 kilogram kepada korban. Tapi ini masih belum pasti karena tidak semua korban ditawari emas. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan tentang Iwas atau Agus Buntung. Sorry banget kalau misal aku masih banyak salah dalam penyampaian kata atau kurang pas. Boleh komen-komen di bawah kalau misal ada info terbaru dalam kasus Agus ini. Dan terima kasih sudah menonton kontenku sampai akhir. Semoga teman-teman semua diberikan kelancaran dalam setiap urusan. Jangan lupa subscribe biar aku lebih bersemangat membahas konten menarik lainnya. And see you!